hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk beberapa waktu ini ada satu berita, ada satu pernyataan yang sampai kepada saya. Seorang anak muda dalam hal mendekati Hari Raya Imlek, dia berkata kepada saya tidak akan kemana-mana. Dan dia menyampaikan pertanyaan kepada saya, apakah saya boleh diikutkan dalam perayaan Imlek? Pertanyaan ini muncul karena ada beberapa orang, ada beberapa gereja, ada beberapa hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang melarang jemaatnya, yang melarang anak-anak muda untuk ikut dalam perayaan Imlek. Lalu anak muda ini bertanya kepada saya, apakah saya boleh ikut atau tidak? Sebab di gereja saya, di tempat saya melayani, saya dilarang. Nanti kalau saya tetap ikut, saya bisa didiskualifikasi dari tim pelayanan. Dan ini menjadi hal yang sangat merisaukan dalam hatinya. Nah, oleh sebab itu saya cuma membahasnya bagi kita untuk saat ini. Ada beberapa hal memang yang menjadi problema pembahasan antara iman kekristenan dengan perayaan-perayaan dari luar Kristen, termasuk perayaan Hari Raya Imlek. Termasuk juga apakah orang-orang Kristen boleh memakaikan aksesoris rohani, dan yang lebih menjadi permasalahan adalah apakah orang-orang Kristen boleh memakan makanan-makanan dalam perayaan yang mungkin saja makanan-makanan itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Memang kasus-kasus yang seperti ini bukan baru muncul pada zaman sekarang. Dalam zaman perjanjian lama, hal-hal yang sama pun pernah terjadi, sehingga Paulus telah mengungkap suatu kebenaran Tuhan berhubungan dengan memakai pakaian-pakaian yang berbeda budaya, lebih-lebih tentang memakan makanan yang dianggap sudah dipersembahkan kepada berhala. Hal inilah yang sudah diungkapkan, yang sudah dijelaskan dalam perjanjian baru oleh Rasul Paulus dan oleh juga rasul-rasul yang lain. Saya akan bacakan beberapa ayat bagi kita untuk menguatkan kita, yang pada akhirnya nanti kita tahu bersama bahwa Alkitab memberikan kebebasan, kesempatan kepada kita untuk memilih boleh memakan makanan-makanan sebagai berkat Tuhan, sekalipun itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Saya ulangi lagi ya. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Nah, itu ayat yang ke-26. Ayat yang ke-27 begini. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan hati nurani yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain. Ayat yang ke-26, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Bapak Ibu yang terkasih, di sini jelas dengan sungguh-sungguh, dengan eksplisit dikatakan bahwa kalau kamu diundang dalam suatu perjamuan, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa keberatan hati nurani. Jadi hati nuranimu, imanmu harus kuat sehingga engkau boleh makan itu.
Maka secara terapan untuk saat ini, kalau kita diundang, sebenarnya itu tidak masalah. Ini jelas-jelas kebenaran firman Tuhan telah mengungkap, telah mengajarkan kita bahwa itu tidak masalah. Kenapa? Karena yang paling penting itu bukan soal makanan, tetapi soal hati nurani kita, soal iman kita, soal bagaimana kita membangun hubungan dengan orang, dan kesaksian kebenaran Tuhan, kesaksian keselamatan di dalam Kristus. Kita mampu beritakan, kita bisa sampaikan, dan hidup kita boleh berkenan kepada Allah. Lalu kemudian yang kedua di dalam 1 Korintus pasal 8, saya baca mulai dari ayat 1 dan nanti seterusnya sampai kita memperoleh pengertiannya yang jelas. Demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama, tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah. Sekali lagi, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Dalam ayat yang kita bacakan ini, sebenarnya kita memiliki pengetahuan. Disebutkan di situ bahwa sebenarnya kita boleh makan apa saja. Tetapi ada orang-orang yang lemah imannya, yang tidak kuat imannya, sehingga dia tidak berani memakan. Takut hal-hal itu membawa dia pada hal-hal yang buruk. Maka kita yang memiliki pengetahuan harus mengalah. Itu maksudnya, jangan ikut makan, jangan ikut berpesta dengan orang-orang yang imannya lemah seperti itu. Maka kepada anak muda yang bertanya, dan juga di antara kita yang bertanya seperti itu, bolehkah saya ikut? Sebenarnya boleh, dengan hati nurani dan iman yang kuat boleh. Tetapi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Kalau ada orang-orang lain, kalau ada di antara teman-teman kita yang imannya lemah, itu yang membuat kita harus mempertimbangkan untuk tidak bergabung, tidak makan, atau tidak berpesta ria, tidak ikut di dalam hal-hal yang menimbulkan keberatan hati nurani itu. Memang benar, ini orang-orang yang melarang jangan makan ini, jangan bergabung, ini justru menimbulkan masalah, ini justru menimbulkan hal-hal yang kurang baik di antara orang-orang percaya. Mengapa? Karena justru pengikut Kristus itu diutus, disuruh pergi untuk berbaur dengan orang-orang lain, orang-orang yang belum percaya, menjadi hidup, menjadi kesaksian bagi orang lain. Bagaimana bisa membangun hubungan? Bagaimana bisa menjadi kesaksian kalau kita sendiri membatasi diri? Nah, inilah orang-orang yang imannya lemah. Sebenarnya justru kita harus bisa datang, kita mengambil momen itu untuk bersama, untuk perayaan itu. Tetapi ada hal-hal yang dipertimbangkan. Kalau kita diundang dalam Imlek keluarga misalnya, lalu ada ritual penyembahan, di situ jangan ikut. Kalau makan-makannya, kalau sharingnya, kalau ngobrol-ngobrolnya, itu sangat-sangat boleh. Itu jauh lebih baik, menjadi momen, menjadi kesempatan bagi kita untuk menyaksikan cinta dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ada lagi ayat-ayat yang saya akan bacakan ya. Dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-20 dan seterusnya disebutkan di situ. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamak ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi.
Bapak Ibu yang terkasih, di sini jelas di dalam Kolose pasal 2 mulai dari ayat 20 itu disebutkan di situ ada orang-orang yang memang menahan diri, tidak makan ini, tidak sentuh itu, termasuk juga tidak ikut dalam perayaan Imlek, tidak menerima makanan-makanan dari pemberian orang-orang yang merayakan Imlek, dianggap telah dipersembahkan kepada berhala. Tadi kita sudah singgung, ada memang orang-orang, tetapi kitab suci mengatakan bahwa itu hanya untuk kepuasan duniawi. Jadi puasa itu juga kepuasan duniawi, bukan pasti bahwa itu berkenan kepada Allah. Belum tentu, sebab Alkitab berkata ini untuk kesenangan duniawi. Jadi ada orang-orang yang menikmati kehidupan dunia dengan berpuasa, dengan menahan diri, dengan tidak makan ini, tidak makan itu. Akhirnya apa? Merusak hubungan yang harusnya bisa terjalin, yang haruskan bisa dimanfaatkan sebagai momen yang baik. Nah, jadi bolehkah kita makan? Bolehkah kita memakai aksesoris Imlek? Saya katakan boleh. Saya katakan tidak apa-apa, silakan pakai. Saya memang pernah mengalami situasi keadaan yang kurang baik. Saya ditegur, saya dimarah. Mengapa? Karena ada anak saya yang memakai baju berhubungan dengan Imlek. Nah, ini juga salah satu masalah. Akhirnya mereka tegur saya, mereka suruh ganti baju itu. Daripada ada masalah, saya mengalah. Sebenarnya itu boleh. Bolehkah kita menerima angpau? Boleh. Bolehkah kita bergabung bersama dalam perayaan itu? Boleh. Yang tidak boleh itu ikut ritualnya, ikut kepercayaannya. Kita tidak boleh melakukan ritual penyembahan itu. Kita tidak boleh melakukan ritual mengingat-ingat kepada yang bukan Tuhan. Kemudian ada yang lebih ekstrim lagi. Jangan menerima ampau. Jangan menerima hadiah-hadiah dari perayaan-perayaan Imlek untuk orang-orang Kristen. Ini benar-benar, ini sungguh-sungguh terlalu ekstrim. Sebenarnya itu boleh. Apa itu ampau? Berdasarkan informasi secara umum, ampau itu merupakan berkat. Jadi ampau melambangkan keberuntungan, sukacita, dan perlindungan. Uang yang ada di dalamnya itu menyimbolkan berkat dari orang yang memberi, dan kemudian amplopnya sebagai tanda pemberian itu penuh dengan niat baik. Jadi ini hal-hal yang patut kita terima, tidak masalah kita terima orang kasih ampau, tetapi memang hanya sedikit saja. Mengapa? Ini masalah uang. Kalau ada orang yang tidak mau terima ampau, ya udah kasih saya aja, itu jauh lebih baik. Kasih anak-anak saya. Itulah. Jadi itu boleh. Sekali lagi saya ulangi, yang tidak boleh adalah ikut dalam ritual penyembahan itu. Itu dilarang, itu tidak boleh, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita sudah membahas. Saya mau katakan untuk pertanyaan anak muda tadi, sebenarnya itu boleh, sebenarnya itu tidak masalah. Kita boleh mengikuti perayaan Imlek. Kita tidak dilarang untuk ikut bersama-sama, makan bersama, bahkan untuk makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala dalam suatu perayaan, dalam suatu undangan. Tadi jelas-jelas kita sudah baca dalam 1 Korintus, kalau engkau diundang di suatu perjamuan, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu tanpa keberatan-keberatan hati nurani. Namun untuk kasus-kasus tertentu silakan ambil keputusan. Kalau misalnya dilarang, siapa yang melanggar aturan ini tidak dibolehkan menjadi bagian dalam tim pelayanan gereja. Kan ada aturan seperti itu. Nah, ini menjadi keputusan Anda. Saya kembalikan kepada siapapun yang mengambil keputusan untuk suatu kepentingan yang lebih baik. Saya tetap berkata bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita diutus ke dalam dunia ini dan kita perlu membangun hubungan. Sebagaimana Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Ibrani, kepada orang-orang Yahudi, aku seperti orang-orang Yahudi yang walaupun aku tidak hidup di luar hukum Taurat. Kepada orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Kepada orang lain yang memiliki budaya, saya ikut dalam budaya itu. Walaupun Kristus tetap harus senantiasa ada di dalam diriku. Itu yang saya mau pancarkan. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara semua, marilah kita memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita ini, dengan cara
membangun hubungan, mempergunakan momentum termasuk saat Imlek untuk menceritakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hidup hasratku